Kalau dalam pembuktian material di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu mengatakan ada satu dugaan money laundering atau TPPU, tindak pidana pencucian uang, kemudian ada pemerasan, maka dengan vonis 4 tahun itu sangat ringan sekali. Ternyata divonis lebih berat, menjadi 6 tahun. Kalau you punya produk tidak ada masalah, kenapa you kasih? Uang itu kan bukan uang 10-20 juta kan, miliar. Rasa-rasanya kalau pengacara NM dalam membuat memori kasasi kurang komprehensif, ya bisa jadi tambah berat. Sekarang kita masuk ini Bang, yang lagi rame. Saya ngundang Bang Rasman, karena Bang Rasman praktisi hukum, orang yang pernah bersinggungan juga dengan NM. Di pengadilan tingkat pertama divonis 4 tahun ya, betul ya? 4 tahun, banding jadi 6, dan TPPU-nya terbukti. Ya. Saya orang awam nih Bang, kenapa di sidang tingkat pertama TPPU-nya tidak terbukti dan dibanding terbukti, terus kok bisa jadi 6 tahun ya? Bang Rasman pandangannya gimana? Iya, saya dari awal sudah memang meminta agar polisi juga ketika menyajikan fakta-fakta dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan sampai kepada pemberkasan, itu harus benar-benar bisa membuktikan secara konkret unsur-unsur yang didakwakan kalau dia sudah menjadi terdakwa, ya, untuk diuji di persidangan. Memang dari segi hasil untuk mencari kebenaran material berdasarkan fakta-fakta persidangan, pengakuan saksi, ahli, dan lain sebagainya, memang di situ ada pengakuan, ada transfer uang ke rekening untuk yang katanya cicilan rumah. Ya. Ada juga transferan uang dalam bentuk 2 miliar yang diserahkan kepada atas nama rekening Mail ya, kira-kira gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau dalam pembuktian material di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu mengatakan ada satu dugaan money laundering atau TPPU, tindak pidana pencucian uang, kemudian ada pemerasan, maka dengan vonis 4 tahun itu sangat ringan sekali. Saya pun memang pada waktu itu sempat diskusi sama teman dan Bu Ade. Sekali lagi saya katakan, ini kan Dr. Oki, Reza Gladys, Heni Sagara, kemudian orang-orang yang lain di situ yang ya katakanlah orang-orang yang bergerak di dunia skincare seperti Charlie Athena, itu kan mantan klien saya semua. Nah, jadi saya melihat bahwa apa yang diputus itu memang agak menjadi pertanyaan. Kok money launderingnya nggak terbukti ya, gitu kan. Betul. Nah, tapi saya apresiasi hakim pada waktu itu. Saya bilang, oh bijak hakimnya, tenang hakimnya. Padahal persidangan Nikita itu jauh lebih gaduh daripada sidang saya. Itu panas banget Bang. Iya. Di semua sidang tapi panas. Tapi hakim memperlihatkan termasuk ketua, anggota 1, anggota 2, panitra semua itu mereka bertindak fair. Tidak ada di situ menyebut bahwa Nikita Mirzani berkelakuan tidak baik. Iya. Nah, saya ada. Apa yang saya tidak berkelakuan tidak baik gitu loh. Nah, jadi terbukti bahwa saya misalnya divonis 1,5. Sementara NM, Nikita divonis 4 tahun. Artinya perbuatan pidana mana lebih berat? Ya. NM dong. Jelas. Tapi saya dibuat di situ tidak berkelakuan baik. Terus NM berkelakuan baik. Tapi hakim tidak men-spill masalah itu. Tidak juga masukkan dalam materi putusan. Artinya dia fair, dia memahami psikologi seorang terdakwa. Berarti yang dibahas menjadi kasus. Seorang terdakwa itu tidak gampang dari segi psikologi. Karena tekanannya luar biasa. Iya. Jadi saya kira NM saya pahami pada waktu itu kalau dia sering berontak, nangis, dan lain sebagainya ya. Apalagi pengacaranya sakit. Tetapi ketika dilakukan banding, ternyata divonis lebih berat, menjadi 6 tahun. 4 tahun tetap pada posisi pemerasan, 2 tahun TPPU. Karena menurut majelis hakim yang memeriksa perkara di Pengadilan Tinggi DKI dibanding itu terbukti. Nah, kalau itu terbukti, kemudian
pemerasannya terbukti, saya yakin di kasasi nanti akan lebih berat. Nah, karena memang begini, peradilan pertama di negeri sampai dengan banding dan kasasi itu bertingkat. Jadi ibarat kualitas 1, 2, dan 3 itu benteng terakhirnya benar-benar menganalisa aspek kebenaran materi dari persidangan ini. Ditemukan nggak mens reanya? Ada nggak niat jahat? Ada tidak TPPU-nya? Ada tidak pemerasannya? Bagaimana caranya? Dan siapa lagi yang belum diperiksa di kasus ini? Apakah ini sudah komprehensif sehingga memunculkan sebuah putusan yang dianggap adil bagi si pelapor, korban, dan adil juga bagi seorang terdakwa. Adil juga bagi masyarakat. Itu semuanya dibutuhkan kecermatan. Maka hakim itu adalah dalam hal ini Mahkamah Agung benteng terakhir mencari keadilan. Nah, jadi kalau ditanya keyakinan saya, bagaimana dengan NM? Ya, rasa-rasanya kalau pengacara NM dalam membuat memori kasasi kurang komprehensif, ya bisa jadi tambah berat. Dan yang kita tunggu sekarang, apakah putusan Mahkamah Agung nanti akan ada perintah, misalnya untuk dilakukan juga pendalaman terhadap si A, si B, si C. Nah, kan di KPK kan pernah terjadi begitu kan. Betul. Akhirnya itu menjadi diusut lagi gitu kan. Itu kita lihat. Keyakinan saya kayaknya ada gitu. Keyakinan saya ya. Nah, apalagi kita dapat informasi ini kan 2 kelompok ya. NM dengan RG. Gengnya, yang sana dengan gengnya gitu ya. Yang tidak berhenti sampai sekarang kisruh di antara mereka. Dan ya kita lihat saja. Yang pasti menurut saya apa yang dialami Nikita Mirzani ya kita prihatin. Dia single parent, anak masih kecil 2 lagi. Loli juga ya baru saja dewasa. Secara ekonomi pastilah dia agak kesulitan walaupun mungkin masih ada simpanan atau bantuan dari mana-mana. Tapi kan anaknya yang 2 ini ya sangat layak juga untuk dipertimbangkan. Karena memang masih perlu kasih sayang dari seorang ibu. Tapi itu semuanya nanti kita serahkan kepada majelis yang memeriksa perkaranya di tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Berarti cukup tinggi resikonya Bang kasasi ya? Karena pasti kan harapannya timnya NM ya mungkin bisa berkurang. Yang saya heran itu kemarin, NM itu kan menyatakan banding. Ya. Kalau di dalam pikiran saya, JPU pasti banding. Pasti, karena tidak puas karena kan dengan 4 tahun. Karena tuntutannya kan tinggi ya. Tahu-tahu diponis lebih dari setengah. Dia pasti banding. Tapi NM dengan PD mengatakan saya juga banding. Karena TPPU tidak terbukti, maka pemerasan juga tidak akan terbukti. Harus pikiran dia begitu itu ceritanya. Pikirannya. Ternyata TPPU kena, ini kena. Ya sudah. Kita lihat aja gitu. Jadi hakim yang akan memeriksa perkara di tingkat Mahkamah Agung pasti akan lebih jeli, tergantung bagaimana nanti memori yang dibuat dan keyakinan hakim di peradilan tingkat Mahkamah Agung. Dari semua contoh yang tadi Bang Rasman berikan, ya kan, analisa Bang Rasman akan menjadi seperti apa kalau nanti kasasinya sampai ke Mahkamah Agung, Bang? Kita nggak boleh mendahului ya. Iya, tapi coba teori hukumnya apa? Kalau keyakinan saya, mungkin jatuh di angka 8 atau bertahan di 6. Itu penilaian saya ya. Kecuali hakim punya pandangan yang luar biasa sehingga harus dibebaskan atau dikurangkan dari 4, rasa-rasanya berat. Dan pihak Reza Gladys tidak juga harus sekarang bersenang diri dulu. Iya, karena bisa jadi juga akan ada pengusutan lebih lanjut. Iya, itu dia Bang cerita. Kenapa you kasih gitu kan? You kasih itu uang kenapa? Kalau you punya produk tidak ada masalah, kenapa you kasih? Uang itu kan bukan uang 10-20 juta kan, miliar. Dan saya tahu ini Reza ini dengan tahu klien saya tahu. Nah, berat bagi dia itu yang 4M itu. Berat banget itu. Tapi kita lihat aja bagaimana hakim nanti memeriksa ini dan saya tahu juga bahwa NM dan timnya tidak berhenti. Mereka akan saling sikut mungkin sampai mereka ini sama-sama, ibarat saya begini. Kalau kami di Medan itu ada istilah itu. Dang dio, dang diau, tumegan di begu. Apa tuh? Nggak usah dikau, nggak usah disai, lebih baik di setan. Oke. Nah, jadi kalau sama-sama hancur, ayo sama-sama masuk lembah. Kalau mau terbang, ayo sama-sama kita melayang. Kalau nggak sama-sama tenggelam. Kalau itu sama-sama kita
naik ke udara, kira-kira begitu. Serem Jadi juga, Bang, ya? yang untung nanti siapa coba? Ya, yang untung ya mohon maaf ini, ya media. Iya, pemberitaan jalan terus. Media, pemberitaan jalan terus, tidak selesai-selesai. Dan ini menjadi tambah rame lagi karena terjadi gugat-menggugat. Ada yang menggugat 504 miliar, ada yang menggugat 250 miliar. Nah ini kan gugatan-gugatan bombastis yang menurut saya tidak berdasar. Jadi kita boleh ambil contoh kayak orang main karambol tuh, Bang, ya. Dang, jedok, Ya. sana kemari gitu Nah ya. itu yang bahaya, seperti yang Iya. terjadi di Australia. Iya, Ya, ada penembakan betul. acak banyak mati 10 orang gitu, Betul. atau 20 orang. Jangan sampai serang kiri kanan ketembak sendiri gitu. Iya. Karena itu tadi saya katakan bahwa ini sekarang kasus NM ini sudah lagi menurut saya tidak lagi murni pada persoalan merasa dirinya diperas, merasa dirinya diancam, tapi ini sudah pada adu kekuatan geng to geng. Sehingga siapapun yang menang, pasti yang kalah itu akan mencari celah agar dia menang juga. Nah, jadi kalau bisa saya katakan ini perang yang tak berkesudahan dan ini ujungnya akan panjang. Percaya yang saya sampaikan ini. Skincare gangster gitu. Dan semakin lama mereka berseteru, orang makin takut ke kliniknya. Betul. Karena betul. ini bertengkar gitu kan. Mungkin efek itu yang mereka lupakan. Misalnya dan lain sebagainya. Yang bagus memang dari Dr. Tompi, dia memberikan pencerahan secara konstruktif dan benar-benar memang linear dengan keilmuan. Betul. Dan berhasil dengan treatment yang dia lakukan, sehingga orang mencari sekarang kita cari aja dokter yang memang tidak banyak omong, tapi dia berhasil ketika melakukan tindakan medis. Begitu. Mengutip dari Bang Rasman bilang tadi bahwa pihak Reza Gladys juga jangan senang dulu. Nah, ini Abang lihatnya ancaman seperti apa yang akan mengarah ke pihak mereka, Bang? Iyalah, iya dong, karena kan kalau dia harus tadi diperiksa. Iya. Dalam rangka apa memberikan itu? Dalam rangka, saya Pak diancam, kalau enggak di-review. Emang produk lu kenapa? Iya. Biar aja review. Kalau emang bener nggak masalahnya Ya di mana? kayak saya nih. Lu kenapa? Lu ijazah palsu, saya tunjukin lah, lihat nih. Silakan kau uji tes. Kan begitu. Kalau saya punya produk misalnya, udah kau bilang palsu, silakan aja. Misalnya jam tangan saya palsu nih. Terus ada orang, tuh jam tangan Rasman palsu. Ya kalau memang nggak palsu, kau uji sendiri. Ya. Ini nggak palsu nih. Begitu nanti ini ternyata tidak palsu, aku laporin lu. Kan ya. Lu kenapa takut? Ini palsu, ini duit. Yang kau bilang palsu ya. Kan kira-kira begitu. Semudah itu kan. Ya. Jadi orang juga nggak bodoh. Itu yang saya lihat, ada usaha kerja keras. Tapi mereka tunggu kasasi itu. Kalau udah kasasi nanti baru akan debar perangnya menurut saya makin dahsyat gitu. Makin hebat perangnya gitu. Iya, sementara saya dapat info di antara mereka sekarang sudah oleng nih. Oleng karena income dengan outcome sudah nggak seimbang gitu kan. Iya. Apalagi kalau dalam geng udah ada yang saling nggak percaya. Jangan sampai nanti tiba-tiba ada yang sudah sakit, ya kan, ada yang masuk rumah sakit karena stres kan. Betul. Saya melihat itu dunia skincare di antara mereka yang saling berantem ini. Ya, ada Heni Sagara misalnya kan, ada Oki, ada Athena, ada Reza Gladys dan lain-lain. Masing-masing ada Sheila Shaukia ada di sana. Ya, coba lihat aja produk mereka sekarang. Artinya orang mulai takut gitu. Iya, apa ini? Ini jual ini, ada jual itu. Belum lagi misalnya dokter detektif yang juga dia punya penilaian sendiri. Nah, artinya ribu-ribu dunia skincare ini sampai dengan 2 tahun terakhir sampai sekarang orang menjadi takut ya. Wah, jangan-jangan nanti pakai ini jadi merkuri, ini menjadi penyakit dan lain sebagainya. Makanya mereka sekarang bukan sibuk untuk menjual produk yang qualified, tapi sibuk untuk menjaga. Nanti kalau lu nggak masuk geng sini, awas loh, nanti terbongkar. Yang sana itu yang dikhawatirkan ya. Saya curiga jangan-jangan mereka ketakutan sehingga terjadi blok-blok di antara mereka. Kalau kata anak-anak sekarang namanya yeping, Bang. Kebanyakan ngomong. Dan yang paling penting rakyat tidak boleh dirugikan. Betul. Konsumen tidak boleh dirugikan. Terakhir Bang, untuk di masalah ini apa advice Abang baik sebagai orang luar atau sebagai praktisi hukum, apa advice Abang untuk menyelesaikan masalah ini secara bijak? Selesai bukan berarti ketok palu ya, tapi bagaimana nanti endingnya masalah ini? Ya, saya berharap Mahkamah Agung dalam ini hakim ketika memeriksa perkara ini benar-benar komprehensif. Ya, dilihat benar dari hulu ke hilir ya. Dan bisa mengambil putusan yang adil
serta menghukum orang yang bersalah. Kalau memang pasalnya memenuhi untuk pencucian uang, sampaikan dengan dalil-dalilnya yang menguatkan. Kalau ternyata tidak, ya juga sampaikan. Kalau ternyata pemerasannya juga terbukti, jelaskan. Kemudian kalau tidak terbukti juga jelaskan. Dan hukuman itu misalnya berapa tahun, jelaskan. Tapi kalau untuk bebas saya tidak yakin. Kalau untuk bebas saya tidak yakin. Jadi kalau bagi saya, ya orang-orang inilah yang klien-klien saya dulu ini kan, sudahlah kalian itu koreksi diri. Kemudian renungkan ya. Kemudian apa janji kalian kepada orang ya, kepada saya dan lain sebagainya. Ya berbaik-baikan aja. Dennis aja saya maafkan kok. Iya. Sudah tersangka lagi mau P21 saya maafkan. Richard Lee juga saya maafkan. Uya Kuya juga saya maafkan. Dan kami bersahabat dengan Richard Lee, dengan Uya sekarang kan. Malah sejuk ya Bang ya. Nah, jadi justru orang-orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang paling dekat sama Allah lah, ini ada justru itu yang banyak bohongnya gitu. Saya nggak mau sebut nama ya, tapi saya kira gini, kalian-kalian yang pernah menjadi klien saya, coba renungkan diri kalian, pegang dada, renungkan. Apa komitmen kalian kepada saya yang telah membantu kalian begitu banyak sebagai seorang kuasa hukum. Bisa jadi ya, karena kalian tidak jujur, zolim, terbawa opini publik untuk merusak saya, nah sehingga kalian menjadi runyam seperti ini. Karena ketika saya membela klien, saya tidak pernah zolim kepada mereka. Tidak pernah. Ya. Jadi kalau ada buatan ini itu, seperti saya dilaporkan 12 laporan polisi, alhamdulillah selesai satu persatu. Ya. Tidak ada. Sudah SP3 dan laporan-laporan terhadap saya yang lain. Misalnya ada perempuan dulu dibilang saya melecehkan dan sebagainya. Ada kemarin juga saya dilaporkan TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Itu sudah SP3 semua. Begitu juga dengan ada laporan saya penggelapan, sudah SP3 semua. Ijazah palsu juga sudah SP3 semua. Jadi ya saya tinggal satu nih aja, yang laporan Hotman. Dan itu yang kita tunggu gitu. Sedangkan yang di laporan Pak Ketua PN itu ya insya Allah menurut saya itu akan selesai karena tidak punya unsur. Dan kalau itu dipaksakan saya pasti akan melawan. Betul. Nah, gitu. Semoga cepat selesai semuanya ya Bang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.